warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Nasiratul Umar, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2, Universitas Negeri Malang, mata pelajaran IPA kelas 004. Di sini saya akan menampilkan video peer teaching yang telah saya lakukan bersama dengan dosen dan guru pamong di kelas 004. Semoga nantinya video ini dapat memberikan manfaat bagi Bapak dan Ibu guru lainnya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, pagi Bu. Selamat pagi Bu, alhamdulillah. Sehat Bu. Baik, ya. Ayo Mas Sardan, gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Ya, sehat Bu, sehat. Oh iya. Dan tentunya masih semangat ya untuk belajar lagi? Semangat Ya. Bu. Oke. Masih Bu. Oke, terima kasih. Oke, anak-anak, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, seperti biasa, kita berdoa dulu supaya nanti kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang akan kita terima nanti, kita peroleh nanti akan bermanfaat ke depannya. Bu Zulfi minta tolong ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Ayo Mas Sardan, silahkan. Hari ini doa untuk agama dan konstitusi. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Sardan. Oke, sebelum kita mulai, Bu Zuli pengen tahu apakah hari ini ada yang tidak masuk ya? Bu Zulfi absen dulu ya. Azura. Ya Bu. Ya, Mas Sardan ada ya tadi ya. Kemudian Ya, Bu. Mbak Firdausi. Hadir Bu. Oke. Alhamdulillah hari ini sehat semua anak-anaknya Bu Zulfi. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin, dan tidak ada yang alfa. Oke. Anak-anak, apakah hari ini kalian sudah sarapan? Coba Bu Zulfi tanya. Bu. Mbak Dewi sudah sarapan belum? Belum Bu. Sudah Bu. Yang belum? Oh, Mbak Dewi sudah. Yang belum tadi siapa? Saya Mbak Sartika ya? Iya Bu, saya Bu. Ya, jangan sampai terlambat makan. Kemarin Bu Zulfi sudah mengingatkan kalian kan? Kemarin kalian sudah mempelajari tentang gangguan pencernaan manusia, iya kan? Nah, kalau nanti telat Iya, Bu. makan, sering telat makan, apa? Coba akibatnya apa? Ayo, ada yang masih ingat kemarin? Apa akibatnya kalau sering telat makan? Sakit perut Bu. Sakit perut Bu. Sakit perut Bu saya. Sakit emah Bu. Sakit mah. Oke, jadi anak-anak Bu Zulfi minta makan itu harus dengan teratur, jadwalnya harus dipenuhi dengan baik, tidak boleh terlambat makan. Setelah ini nanti istirahat makan dulu ya, Mbak Sartika ya. Siap Bu. Oke, anak-anak kalian sudah sarapan. Kemudian sehari makan berapa kali sih? Bu Zulfi tanya ke Mbak Ariska, coba. Mbak Ariska sehari makan berapa kali sih? 3 kali Bu. 3 kali. Kemudian selama 3 kali makan itu Mbak Ariska apakah hanya makan nasi dan lauknya saja? Apakah tidak ada cemilan lain? Ayo. Ada Bu. Ya, cemilannya apa? Coba Bu Zulfi tanya. Mbak Ariska ini suka cemil apa sih? Coklat Bu. Coklat. Oke, yang lain misalnya Bu Zulfi tanya ini Mbak Azura. Mbak Azura ini kalau cemilan biasanya sukanya nyemil apa sih Mbak Azura? Sukanya kerupuk-kerupuk jajan lah Bu, enak. Oh, kerupuk ya sukanya. Oke, anak-anak, tadi Bu Zulfi sudah tanya ke Mbak Ariska dan Mbak Azura. Ada yang suka coklat, ada yang suka kerupuk. Kira-kira coklat, kerupuk, dan jajanan atau camilan yang kalian makan, kalian tahu nggak sih kira-kira apa komposisi dari bahan makanan tersebut?
Coba coklat tadi ya Mbak Ariska. Kira-kira Mbak Ariska tahu nggak komposisinya itu terbuat dari apa sih coklat itu? Coba. Tidak, Bu. Apa? Tidak, Bu. Oh, tidak tahu komposisinya. Pokoknya asal makan ya. Bu. Oke, Mbak Azura, kalau kerupuk itu terbuat dari apa sih Mbak Azura? Saya Bu suka yang agak lemak-lemak gitu kerupuknya Bu. Agak yang enak, ada penyedapnya. Oke, yang sedap ya, yang gurih ya. Oke, kemudian dari komposisi bahan tersebut, kira-kira apakah kalian pernah bertanya, kira-kira kalau saya sering makan coklat, setiap hari makan coklat, kalau saya sering makan kerupuk, setiap hari saya makan kerupuk, apakah itu aman? Yuk, ada yang tahu nggak kira-kira bagaimana? Kalau kebanyakan nggak aman, Bu. Wah, kenapa kok nggak aman ya? Oke, hari ini anak-anak kita akan mempelajari tentang zat adiktif. Dalam mempelajari zat adiktif nanti, kalian bisa tahu, oh ternyata cemilan atau jajanan yang sering kita makan, bahkan makanan utama kita, itu ternyata ada zat adiktifnya. Apa sih itu zat adiktif? Yuk kita mari sama-sama kita belajar ya. Oke. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu, nih apa sih yang akan kita lakukan? Oke, anak-anak bisa sambil dicatat ya tujuan pembelajaran, karena ini adalah tujuan kita untuk belajar hari ini. Jadi kalian harus tahu apa tujuannya, nanti di dalam tujuan ini, nanti kalian bisa membuat kesimpulan. Oke. Yang pertama, kalian akan dapat mengidentifikasi zat aditif alami dan buatan pada makanan dan minuman. Kemudian yang terakhir, kalian akan mempresentasikan rancangan dari solusi yang kalian temukan sendiri. Oke. Nah, untuk itu, Bu Sulfi kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah memberikan tugas. Ada yang masih ingat tugasnya? Tugasnya membawa alat dan bahan seperti kunyit, kemudian tusuk gigi, kemudian sampel beberapa makanan. Kemarin Bu Zulfi minta untuk membawa bakso, kemudian mie dan tahu. Apakah sudah dibawa anak-anak? Ayo. Sudah dimasukkan ke saya di tas. Sudah Bu. Oke, bagus semua. Ada yang tidak bawa? Ayo Mas Sardan, bawa apa enggak itu? Baksonya dibawa apa enggak Mas Sardan? Oke, sip. Oke, sip. Kita lanjut ya, berarti ya. Nah, karena kalian sudah membawa alat dan bahannya, sekarang Bu Zulfi akan membagikan kelompok kalian. Jadi dalam kelompok ini terdiri dari 4 orang. Silahkan nanti berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Bu Zulfi bacakan. Untuk kelompok 1 berada di sebelah kiri, kelompok 2 ada di tengah, kelompok 3 ada di sebelah kanan ya. Oke, kelompok 1 Azura, Sardan, Firdausi, Astri. Oke, anak-anak silahkan nanti berkumpul bersama kelompoknya dulu. Bu Zulfi tunggu waktunya 1 menit ya, cukup ya? Oke, silahkan anak-anak. Oke, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, sekarang Bu Zulfi tunjuk untuk ketua kelompoknya. Silahkan kelompok 1 Azura, kelompok 2 Fariha, dan kelompok 3 Yuni untuk maju ke depan untuk mengambil LKPD yang sudah Bu Zulfi siapkan. Baik Bu. Wah teman-teman, bagus LKPD kita hari ini. Oke. Menarik ya, Bu. Oke, bagus ya, menarik ya. Ada apa sih itu di LKPD? Oke, silakan dibuka anak-anak. Kita buka dari yang pertama dulu. Wah, di situ ada gambar apa? Ada yang tahu gambar apa? Corn chips, Bu. Jajan. Siapa yang suka makan corn chip? Saya, Bu. Nah, ini semua jajanan favorit kalian ya ini ya. Jadi, nah anak-anak silakan nanti kalian perhatikan dari gambar ini. Kemudian kalian lihat di situ ada tanda lingkaran merah. Apa itu yang tanda lingkaran merah itu? Komposisi, Bu.
Informasi nilai kalori, Bu. Oke, informasi nilai gizi dan komposisinya. Hasil Oke. gizi Nah, dulu. di dalam makanan kemasan itu sudah ada komposisinya. Nah, tugas kalian selanjutnya nantinya akan menuliskan komposisi makanan, kemudian kalian mengidentifikasi yang termasuk dalam zat aditif. Zat aditif itu adalah zat tambahan, jadi bukan dari bahan utamanya, tetapi zat tambahan yang ditambahkan dalam makanan. Ingat, anak. Nah, Sudah, Bu. dalam makanan itu sudah tersedia komposisi bahan yang digunakan. Namun tidak semua makanan yang kita konsumsi itu jelas komposisinya. Contohnya tadi makanan favoritnya Azura, tadi kerupuk. Kerupuk itu kadang tidak tahu ya kita terdiri dari apa, terbuat dari apa. Nah, lalu bagaimana kalau melihat makanan yang tanpa komposisi? Nah, yuk. Oke, sekarang coba kalian bacakan Bu Zulfi punya berita ini. Coba dibaca dulu beritanya. Nah, silakan Bu Zulfi berikan waktu. Sudah, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, coba Sudah, Bu. dari berita yang Bu Zulfi tampilkan ini, Bu Zulfi minta salah satu siapa ya ini ya dapat kesempatan ini ya. Oke, Bu Zulfi minta Dewi, coba Mbak Dewi. Iya, Dari Bu. berita ini apa yang Mbak Dewi temukan? Kira-kira ada masalah apa sih dalam berita ini? Coba Mbak Dewi. Itu Bu, ada pedagang curang menambahkan zat aditif berbahaya ke dalam makanan yang dijual, Bu, berupa Oke. formalin. Betul. Terus ada yang bisa Oke. Setelah membaca berita tersebut, tuliskan permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan zat aditif berbahaya pada LKPD. Nah, tadi sudah ditulis ya permasalahan tadi. Nah, gimana cara mengetahui makanan itu ada boraksnya atau tidak? Nah, oke. Selanjutnya, kalian bisa melakukan penyelidikan. Oke, bagaimana melakukan penyelidikannya? Oke. Nah, kalian nanti berdiskusi bersama kelompoknya, kemudian kalian tadi sudah mempersiapkan alat dan bahannya ya. Ya, Bu. Ada, Bu. Oke. Jadi Bu Zulfi bagi, karena ini percobaannya ada 3 bahan makanan yang ada, jadi nanti kelompok 1, kelompoknya Azura, nanti kamu menyelidiki atau menguji kandungan boraks pada bakso. Kelompok 2, kelompoknya Fariha menyelidiki kandungan boraks pada mie basah, dan kelompok 3, kelompoknya Yuni menyelidiki kandungan boraks pada tahu. Apakah di sini sudah jelas instruksi dari Bu Zulfi? Apa ada yang bertanya dulu? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Kalau sudah jelas, kita siap untuk melakukan pengujian. Kalian perhatikan baik-baik langkah yang ada di LKPD. Bu Zulfi sudah tuliskan di sana urutan langkah-langkahnya. Silahkan kalian kerjakan. Kemudian nanti kalau ada yang kurang paham, kalian boleh bertanya. Selama itu, Bu Zulfi akan berkeliling melihat kerja kalian. Ingat, ini sifatnya kerja kelompok. Artinya dibutuhkan kerjasama dan kekompakan. Jangan ada yang satu diam di pojokan ya. Ayo, Mas Ardan ini biasanya gitu ya. Oke, Mas Ardan nanti ikut bekerja ya bersama kelompoknya ya. Oke, silakan anak-anak. Bu Zulfi beri waktu 30 menit ya untuk penyelidikan ini. Oke, gimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, oke. Nah, penyelidikan yang kalian buat itu nantinya dituangkan dalam poster ya. Sudah dibuat tadi, Bu Zulfi sudah berkeliling melihat, banyak, bagus sekali tadi karya-karyanya. Nah, sekarang itu saatnya presentasi. Wah, ini saat yang ditunggu-tunggu. Saat yang ditunggu-tunggu presentasi, silahkan Bu Zulfi berikan kesempatan setiap kelompok mempresentasikan hasilnya. Kelompok lain nantinya harus menanggapi, minimal mengajukan 1 pertanyaan ke kelompok penyaji. Begitu ya anak-anak ya. Nah, untuk kelompok presentasi atau kelompok penyaji pertama, Bu Zulfi pilih dulu nanti yang dipresentasikan sesuai urutan presentasi ya anak-anak, yang seperti yang kita lakukan sebelumnya. Jadi salam dulu, kemudian tujuannya apa, kemudian kalian boleh secara bergantian menyampaikan hasil pengamatan kalian.
Kemudian nanti kalian juga harus memberikan kesempatan dari kelompok lain untuk bertanya dan memberikan saran atau komentar. Begitu ya anak-anak ya. Oke, silahkan dari kelompok 1. Oke, dari kelompok 1 ini pengujian tentang bakso. Oke, silahkan untuk Zura, Sardan, Firdausi, dan Astri untuk maju ke depan. Silahkan presentasi hasil kerjanya. Oke, terima kasih ya Zura. Ini poster yang kami buat Bu terkait pemilihan bakso supaya kita tahu jangan sampai kita salah pilih terhadap bakso yang kita makan Bu. Artinya jangan kita memilih bakso yang punya boraknya karena itu berbahaya. Nah mungkin teman-teman bisa membaca langsung apa yang sudah kami buat dari poster kami. Ya, silakan ada yang menanggapi dari kelompok lain. Ayo tadi Bu Sufi. Ya, silakan. Ayo, silakan ya. Ini posternya sudah bagus, gambarnya sudah menarik juga, tapi judulnya kurang diperbesar. Jadi dari gambar yang jauh kelihatan. Ya, oke, judulnya kurang besar. Nanti bisa dilakukan perbaikan ya dari kelompoknya Zura. Terima kasih. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Mungkin? Ya Bu, Ya, silakan. bagaimana untuk rasa dari bakso yang mengandung borak? Apakah sama dengan bakso biasa Bu? Oh ya, silakan dijawab dari kelompok penyaji. Sama enggak kira-kira rasanya ya? Coba dijawab dulu. Kalau segi rasa biasanya sama Bu, cuma dari teksturnya. Kalau yang pakai boraks itu biasanya terlalu kenyal. Jadi kayak alot gitu loh Bu. Kalau mau diiris itu susah. Ya, oke. Bisa diakhiri ya presentasinya, bagus sekali. Beri tepuk tangan anak-anak untuk kelompok penyaji. Oke, silahkan Kami diakhiri. tutup presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali ya presentasi yang kalian lakukan tadi. Bu Zulfi sangat kagum, wah ternyata anak-anaknya Bu Zulfi ini pintar semua, jago semua. Bu Zulfi sangat apresiasi sekali. Oke, ternyata bakso yang kita konsumsi, tahu, mie basah, itu ternyata ada juga pedagang yang curang, menambahkan boraks anak-anak. Boraks itu adalah zat yang digunakan untuk pengelasan gelas, bayangkan kalian. Jadi pengelasan gelas itu pakai boraks, kemudian boraksnya kalian makan. Nanti bagaimana dampaknya? Wah, ternyata sangat luar biasa. Kalian sudah menemukan solusi bagaimana cara memilih bakso dan mie tahu yang tanpa boraks. Bu Zulfi sangat apresiasi sekali dengan hasil kerja kalian. Oke, anak-anak, ternyata waktunya sudah hampir habis ya. Sayang sekali, padahal ini sangat seru sekali kalau dilanjutkan. Oke, Bu Zulfi minta tolong. Iya, besok lagi ya kita ketemu ya. Oke, Bu Zulfi minta tolong untuk siapa yang kira-kira bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini. Coba unjuk tangannya, siapa? Coba unjuk tangan, siapa itu? Dewi, ayo Dewi unjuk tangan. Silakan Dewi. Kesimpulannya coba dibacakan yang nomor 1 saja, jangan banyak-banyak, 1 saja. Kesimpulannya adalah kita harus hati-hati dalam memilih kita makan karena tidak semua jajanan itu aman untuk dikonsumsi. Oke, betul sekali Dewi. Mungkin Yuliana mungkin menambahkan tentang zat adiktif. Kita kesimpulannya itu mengarah pada tujuan pembelajaran yang kalian catat tadi. Masih ingat kan tadi yang ada di catatan kalian? Silakan coba dijawab Yuliana. Apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Pembelajaran ini untuk mengetahui kandungan yang ada daripada makanan lainnya ya Bu. Nah, ditemukan beberapa bakso mengandung makanan borak seperti itu Bu. Borak tidak bagus. Oke, bagus sekali. Terima kasih anak-anak untuk kesimpulan hari ini. Alhamdulillah. Kemudian Bu Zulfi akan membagikan soal. Maaf ya, ini soalnya bukan untuk apa-apa, tapi untuk menguji pemahaman kalian. Jadi, tidak apa-apa kalau misalnya jawabannya salah, berarti Bu Zulfi yang harus introspeksi. Kira-kira apa yang salah ini ya? Oke, jadi tidak apa-apa. Kalian kerjakan semaksimal mungkin soal ini. Bu Zulfi beri waktu 15 menit. Oke, sudah selesai anak-anak? Sudah Bu? Sudah Bu. Oke, sekarang saatnya kita refleksi. Sayang sekali waktunya sudah habis anak-anak. Untuk kegiatan pertemuan selanjutnya
kita akan mempelajari tentang zat aditif. Oke, anak-anak, seperti biasa untuk mengakhiri pembelajaran, Bu Zulfi minta tolong Mas Ardan untuk memimpin doa. Silakan Mas Ardan. Nah, teman-teman, marilah kita berdoa sebelum kita pulang. Berdoa. Oke, terima kasih anak-anak. Sekian dari Bu Zulfi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bu Zulfi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.